semuanya. Karena kita kalau nggak dilepas-lepas, contoh, saya mah yang penting kerja. Begitu udah kerja, kalau tahun depan nggak jadi manajer mau resign. Begitu dia jadi manajer, kalau tahun depan nggak buka perusahaan sendiri, saya nggak mau, mendingan mati aja. Begitu udah punya gaji, udah punya omset 1 miliar, tahun depan masih 100 miliar, masih 20 miliar. Nggak lama terakhir kemarin ngelihat pengusaha ngambek marah. Kenapa? Omset bulan ini cuma 18 miliar. Emang biasa berapa? 20 miliar. Ngambek dia. Padahal dapat secara kantong pribadi 18 miliar, dia masih ngambek. Jadi gitu kan, benar sabda Nabi, manusia itu dikasih gunung emas segede Uhud, dia bakal minta gunung emas yang kedua. Terus berarti gimana cara bahagia sesuai yang settingan manusia kita tuh bahagia tuh cara aslinya kayak gimana? Aslama yuslimu, kamu lepasin itu semua, makin lepas baru. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Al-Baqarah 156. Kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ayat ini jadi penegasan bahwa ternyata yang kita punya itu semua itu mobil di bawah, duit di saldo, ya. Bahkan yang nempel di badan bukan punya kita. Kata Allah, ini tangan harus pulang duluan, demi Allah lepas duluan. Ya. Tapi kadang kita nggak bisa kayak gitu nih. Kayak contoh kayak gini. Ketika nanti kita nyampe bawah mobil atau motor kita hilang, sedih nggak? Sedih. Oke, manusiawi. Tapi misalkan ada orang namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Seragen, RT 4, RW 5. Pokoknya kita nggak kenal ya sama beliau. Nah, si bapak yang tidak dikenal ini, motor dan mobilnya hilang. Bahkan kita juga nggak tahu motor dan mobilnya hilang. Kita sedih nggak? Enggak. Kenapa? Karena bukan punya saya. Ya kan? Berarti aslinya kapan sih kita sedih? Bukan ketika kehilangan. Karena kalau manusia kehilangan, sedih. Berarti satu orang kehilangan motor, satu planet bumi sedih harusnya. Kapan kita sedih? Ketika kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Makanya ketika misalkan, kenapa yang udah berislam malah kok lebih banyak masalahnya? Enggak, bukan. Allah lagi melepaskan segala kemelekatan tersebut karena katanya pengen bahagia kan? Ya udah, kalau pengen bahagia, justru jangan ada yang melekat. Jadi nggak punya alasan bahkan untuk kecewa. Sehingga kalau di dalam Islam ketemu tuh ada orang-orang yang seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq mimpin selama 2 tahun, dapat gaji 2 hari 1 kambing gajinya. Ya, setelah akhirnya meninggal, ngasih warisan, wasiat kepada kepada keturunannya untuk bersedekah jumlah kambing yang pernah dia terima selama 2 tahun mimpin, sedekahin ke negara. Berarti beliau mimpin gratis. Ngapain segitunya? Abu Kilabah Al-Jarmi, ada salah satu sahabat Nabi yang paling akhir-akhir wafat. Diceritakan ada pemuda tersesat di hutan, nemu tenda, di dalam tenda ada suara, Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurillah. Penasaran, ini orang senikmat apa hidupnya sampai nggak berhenti muji Allah. Masuk, ketemu tadi sama Abu Kilabah. Siapa Abu Kilabah? Orang yang 2 kakinya buntung, 2 tangannya buntung, matanya buta, telinganya setengah tuli. Nanya, Bapak emang hidupnya senikmat apa? Kok kondisinya kayak begini, kok tetap aja memuji Allah? Apa jawaban beliau? Bukankah bisa mengucap Alhamdulillah saja, itu sudah merupakan suatu nikmat? Coba orang punya hati kayak gitu, Pak. Bisa sedih karena gara-gara apa lagi? Seolah-olah dia berkata ke si pemuda, lihat pemuda, ada nggak kaki saya? Nggak ada, berarti saya lagi nggak bisa maksiat dong. Kalau ada kaki mungkin saya pergi maksiat. Kalau saya lagi dipersulit maksiat, saya lagi dipermudah ke surga dong. Kalau saya sedang dipermudah ke surga, bukankah ini nikmat? Berarti saya kondisinya kayak begini. Yuk, jujur-jujuran. Orang yang tadi katanya udah punya itu semua tuh, walaupun nggak sholat, nggak segala macam, terus akhirnya katanya dia bahagia, silakan. Kalau dia menjalani hidup seperti beliau, nggak punya kaki, nggak punya mata, nggak punya segala-galanya, bisa tetap bahagia juga. Kalau pengen jujur, ya. Tapi orang Islam bisa. Kenapa? Dia udah berserah melepaskan segalanya itu semua. Bahagianya bukan yang dia suka, tapi apa yang Allah suka. Sehingga berbuat baiknya tanpa batas, nolong orang yang nggak perlu alasan. Ya. Kadang kita orang bilang, aku bahagia, tapi nolongin orang pas dianya balas susu dengan air tuba, liatin ya, suatu saat dia minta tolong lagi, aku nggak mau bantu. Berarti nggak lillahi ta'ala dong bantunya. Nah, kita berbuat baik bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Jadi yang saya dapat dari Islam tuh itu, bahwa baiknya jadi unlimited, bahagianya jadi unlimited, tanpa alasan, tanpa batas. Yang selagi saya pernah mencoba ajaran yang lain, bahagia saya masih terbatas. Dan berbuat baiknya pun masih terbatas. Makanya tadi ranahnya 2 ya. Oke, ada orang yang masih bisa bahagia, tapi bicara berbuat baik tanpa batas, demi Allah nggak ada yang ngalahin Islam. Ya, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Semoga menjawab. Setelah ini kita langsung syahadat ya Pak Lukman.
Emang belum Islam? Insya Allah hari ini Muslim 100%. Kokoh, terima kasih Kokoh atas sarannya. Di sini Pak Lukman mau langsung memimpin sholat maghrib. Ya belum, Islamnya belum sempurna. Sholatnya masih kurang-kurang. Ah, Kurang-kurang aja. Kurang banyak. Sekali